Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Fatma Melisa Ritonga dengan NIM 0101242141. Saya dari kelas KPIE. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi hadis sebagai sumber keteladanan untuk memenuhi tugas dari Bapak Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu hadis. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih hadis itu. Nah, hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Hadis berisi sabda, perbuatan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat. Melalui hadis, kita dapat memahami dengan jelas bagaimana Rasulullah SAW menjalani kehidupan sehari-hari, berinteraksi dengan manusia, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis bukan hanya sekedar kumpulan riwayat, tetapi juga merupakan sumber keteladanan yang sangat penting bagi umat Islam. Keteladanan Nabi Muhammad SAW yang tercermin dalam hadis membantu kita mengerti makna hidup yang benar, membentuk akhlak mulia, dan memperkuat iman dan keyakinan. Masuklah kita ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu fungsi hadis. Fungsi hadis yang pertama ialah sebagai sumber hukum kedua. Hadis menjelaskan dan merincikan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Al-Quran sering menyebutkan prinsip-prinsip umum tentang hukum hadis, memperjelas prinsip tersebut dalam bentuk contoh yang konkret dan mudah dipahami dan diterapkan. Yang kedua ialah sebagai penjelasan Al-Quran. Hadis memperjelas Al-Quran dan menjelaskan ayat-ayat yang tidak jelas. Hadis memperjelas dan menjelaskan ajaran-ajaran Al-Quran yang kadang sulit dimengerti secara harfiah. Nabi Muhammad SAW menjelaskan maksud dan tujuan dari ayat-ayat Al-Quran melalui sabda dan perbuatannya. Lalu yang terakhir, sebagai keteladanan Nabi, menjadi contoh bagi umat muslim dalam kehidupan sehari-hari, mengajarkan akhlak dan perilaku yang baik. Pembahasan yang kedua ialah contoh keteladanan. Contoh keteladanan yang pertama ialah perilaku sehari-hari, mencontohkan kesederhanaan, kejujuran, dan kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Lalu, yang kedua, ajaran moral, mengedepankan nilai-nilai seperti keadilan, toleransi, dan kepedulian sosial. Lalu, masuklah kita ke pokok pembahasan yang ketiga, yaitu contoh keteladanan dalam hadis. Hadis yang pertama ialah hadis riwayat At-Tirmizi. Ia meriwayatkan, sungguhnya orang yang jujur akan dicintai Allah, para malaikat, dan manusia, sedangkan orang yang dusta akan dibenci Allah, para malaikat, dan manusia. Di hadis ini menekankan dan menunjukkan pentingnya kejujuran, karena orang yang jujur akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu hadis yang kedua, ia meriwayatkan, janganlah kamu merasa sombong terhadap seorang pun, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menekankan untuk kerendahan hati, tidak boleh memiliki sifat yang sombong, apalagi iri dan dengki. Hadis yang ketiga ialah hadis riwayat At-Tirmizi. Ia meriwayatkan, kasih sayang yang paling sempurna adalah kasih sayang kepada keluarga dan kerabat. Nah, di hadis ini menekankan dan menunjukkan pentingnya rasa kasih sayang. Baik, selesailah sudah pembahasan materi dari saya. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan 2 pertanyaan kepada kalian. Pertanyaan yang pertama, apa fungsi hadis sebagai sumber keteladanan? Apakah A. menyediakan hukum yang rinci, atau B. menunjukkan hidup yang benar berdasarkan contoh Nabi Muhammad SAW, atau C. menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran yang sulit dipahami, atau D. menyebarkan riwayat hidup para sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Oke, ternyata jawabannya adalah B, yaitu menunjukkan hidup yang benar berdasarkan contoh Nabi Muhammad SAW. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya adalah, bagaimana hadis membantu kita dalam membangun masyarakat yang berakhlak mulia? Apakah A. dengan menekankan hukum yang tegas, atau B. dengan membuat aturan yang ketat, ataukah C. dengan menampilkan contoh akhlak mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW,
Atau D. Membuat aturan dan hukum yang keras. Ya, ternyata jawaban yang benar adalah C. Dengan menampilkan contoh akhlak mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena sungguhnya kekurangan itu datangnya dari syaitan dan kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya hanyalah korban dari bisikan syaitan. Saya akhir dengan salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.